72 bidadari surga hanya akal-akalan? Yakin kalau isi Quran tanpa campur tangan manusia? Katanya nanti kalau di surga itu orang punya 72 bidadari, mereka orgis. Mereka seks bersama-sama, gimana coba Anda bayangkan? Anda satu punya 72 bidadari. Itu kan yang terjadi bisa orgi. Apakah fantasi free sex dengan 72 bidadari tidak sebabkan gangguan mental bagi anak-anak? Jadi Al-Quran itu menggunakan idiom-idiom untuk to attract people. Karena itu dia menggunakan idiom-idiom manusia. Misalnya sekarang yang menjadi perdebatan itu orang beberapa hari terakhir itu ada cerita heboh di Indonesia karena ada orang anak muda, dia masih belum matang ya cara berpikirnya, menganggap katanya nanti kalau di surga itu orang punya 72 bidadari, mereka orgis. Mereka seks bersama-sama, gimana coba Anda bayangkan? Anda satu punya 72 bidadari. Itu kan yang terjadi bisa orgi. Dia belum matang, jadi dia mikirnya begitu. Kenapa? Coba Anda mikir, kenapa sih Al-Quran menjanjikan bahwa nanti di surga akan disediakan 72 bidadari? Itu juga karena ada faktor kultur Arab. Ya, di Arab waktu itu orang itu bisa punya istri semaunya. Ya kan? Terserah dia mau 1000 istri, ya terserah dia gitu. Kalau dia punya duit, silakan punya banyak istri. Nah, Islam itu datang dengan membatasi. Ya, jangan banyak-banyak lah, 4 lah kalau kalian bisa. Ya kalau nggak bisa ya 1 saja gitu kan. Terus orang protes, loh, yang ngapain saya masuk Islam? Mending saya tetap dengan agama saya. Kan agama saya bisa saya punya istri 100, sementara saya kalau mau Islam hanya boleh 4. Mending saya nggak masuk Islam. Kata Quran, ya tapi nanti kalau Anda masuk surga, Anda punya banyak. Jadi ada unsur kultur Arabnya, maksud saya. Dan karena itu menganggap bahwa tidak ada unsur manusiawi dalam teks Quran, itu sekarang menjadi tidak fashionable. Quran itu 100% firman Allah dan 100% ucapan Muhammad. Maka orang-orang seperti Fazlur Rahman misalnya, itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ya memang 100% the word of God, no doubt. Tetapi 100% the word of Muhammad as well. Itu kata-kata Rahman dalam buku Islamnya ya. Jadi ada intervensi Nabi Muhammad itu, ya di Quran itu ya the word of Muhammad 100%, tetapi dia inspired, divinely inspired. Anda misalnya kalau Anda baca pendapatnya Sahrur atau Sorus. Sorus itu kan punya pendapat yang berbeda. Kata Sorus, kata dia nulis buku judulnya itu The Expansion of Revelatory Experience. Jadi kata kuncinya itu revelatory experience, pengalaman kewahyuan. Jadi dia dipengaruhi oleh pemikirannya Jalaluddin Ar-Rumi. Dia mengatakan gini. Oke, I'm done. Saya kira sudah waktunya lewat sedikit. Oke, one more minute. Jadi kata Abdul Karim Sorus, pemikir Syiah ya. Saya sudah sebutkan Abdul Rahman yang Sunni, jadi supaya imbang. Saya sebutkan Syiah juga di sini. Sorus bilang begini. Ketika Nabi Muhammad ada dalam pengalaman kewahyuan, revelatory experience, everything he think, everything he imagine is revelation. Ya. Jadi tidak berarti bahwa tidak ada unsur manusiawinya. Jadi ketika Nabi Muhammad ada dalam pengalaman kewahyuan, apapun yang dia bayangkan, apapun yang dia pikirkan, maka itu adalah bagian dari wahyu.